الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatal iman, a'azzakumullah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperjumpakan kembali di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, yaitu kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Fadlul Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di pertemuan kita di pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita dan kita memasuki bab yang baru. Berkata al-muallifu asy-syaikh sahibul matan rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Mengapa kalian berbantah-bantahan terkait dengan Ibrahim alaihissalam. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Surah Ali Imran ayat ke-65 sampai ayat ke-67. Jadi ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala ini, ayat ini menjelaskan tentang orang Yahudi dan orang Nasara. Di mana orang Yahudi dan orang Nasara mereka berdebat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi. Begitu juga orang-orang An-Nasara mengklaim bahwa Nabi Ibrahim, jadi orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi. Begitu juga orang-orang An-Nasara mengklaim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang Nasara. Masing-masing mereka mengklaim.
Ya, jadi di sini Asy-Syaikh menyebutkan ayat 65 sampai ayat 67. Ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim?" Kenapa kalian saling berbantah-bantahan terkait dengan Nabi Ibrahim? "Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dihi." Padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bagaimana disebut Yahudi dan Nasrani? Taurat dan Injilnya saja diturunkannya setelah Nabi Ibrahim. Jadi bagaimana mungkin Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani? Nggak mungkin. Tauratnya saja turun belakangan, Injilnya aja turun belakangan. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak berpikir, tidak berakal, tidak berpikir? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun. Coba kalian ini berargumen dengan yang kalian memiliki ilmu. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Mengapa kalian berargumen terhadap sesuatu yang kalian tidak punya ilmu? Jadi mereka ketika mengatakan bahwa orang Yahudi ketika mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi, ini argumen tanpa ilmu, perkataan tanpa ilmu. Begitu juga ketika An-Nasara katakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nasara atau Nasrani, ini juga adalah argumen tanpa ilmu. Maka kenapa kalian tidak berargumen dengan apa yang ada pada kitab kalian? Kenapa kalian berargumen tanpa didasari ilmu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ke-67-nya, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tetapi beliau, itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hanif, yang menjauh dari kesyirikan, menuju kepada tauhid, musliman, berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah muslim dan tidak termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan di ayat ke-68 dari surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauh." Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa dia mengikuti milah Ibrahim, bahwa dia berada di atas milah Ibrahim, yang berhak mengklaim itu adalah lalladzina tabauhu. Itu orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Baik. Jadi judul bab ini didatangkan oleh Asy-Syaikh dengan ayat yang ada dalam surah Ali Imran, itu ayat 65 dan sampai ayat ke-67. Jadi kalau kita ungkapkan dengan bahasa lain, judul babnya adalah tidak bermanfaat. Orang mengaku, orang mengklaim dia mengikuti Nabi Ibrahim, tapi perbuatannya tidak membuktikan hal tersebut. Jadi dengan bahasa lain, judul bab yang didatangkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala ini, tidak bermanfaat pengakuan tanpa pembuktian. Berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullahu taala, Ahlul kitab humul yahud wan nasara, mereka adalah Yahudi dan Nasara. Lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Islam, wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya.
Alladzi lahu mulku samawati wal ardi. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Orang Yahudi ketika diseru untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nasara, apa mereka katakan? Qalu la nattabi'uka. Kami nggak mau mengikuti Anda. Nahnu ala dini Ibrahim. Kami mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fallahu jalla wa ala radda alaihim. Allah jalla wa ala membantah mereka. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini yang ayat ke-68 yang dari surah Al-Imran, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u. Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Wahadzan nabiyyu, dan nabi ini yang mengajak kalian ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada nabi ini. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang beriman. Jadi ya nabi yang menyeru kalian agar kalian mengikutinya, dia inilah yang paling berhak terhadap Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi ini, dia juga yang paling berhak kepada atau terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala firmankan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Mengapa kalian berargumen, berhujjah dengan Ibrahim alaihissalam? Yakni maksudnya adalah anna kullan minkum, bahwa masing-masing dari kalian yadda'i, mengklaim anna Ibrahim ala dini, bahwa Nabi Ibrahim berada di atas agamanya mereka, di atas agamanya. Fal yahudu yaqulun, orang Yahudi berkata, inna Ibrahim kana yahudiyan. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu Yahudi. Wan Nasara taqulu, dan orang-orang Nasara berkata, inna Ibrahim kana nasraniya. Orang Nasrani berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Ya subhanallah. Ya maha suci Allah. At-Taurat wal Injilu mata unzilat. Taurat dan Injil kapan diturunkan? Lam tanzil illa ba'da Ibrahim. Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bimuddatin tawilatin, dengan jarak waktu yang jauh, yang panjang. Artinya bahwa Taurat, Injil diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim. Fakaifa yakunu Ibrahimu? Fakaifa yakunu Ibrahimu Yahudiyan? Bagaimana mungkin kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam jadi Yahudi? Atau Nasraniyan, atau Nabi Ibrahim alaihissalam Nasrani. Hadza yukadzibuhul waqi'u. Ini jelas-jelas tidak terbukti atau dusta secara faktanya, dusta ini. Jadi didustakan oleh fakta dan kenyataan hal ini. Hadza yukadzibuhul waqi'u. Ini didustakan, ditolak oleh fakta dan kenyataannya. Ya sama kita teringat perkataan orang yang berkata bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Ya ini aneh. Karena apa? Al-Imam Asy-Syafi'i duluan, Abul Hasan Al-Asy'ari belakangan. Ya. Ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Yukadzibuhul waqi'. Sebagaimana ini? Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani. Sedangkan ya At-Taurat dan Injil diturunkannya belakangan. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan belakangan. Jadi nggak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam Yahudi, Nasrani. Ya ahlal kitab,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim." Kenapa kalian berargumen dengan Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat, artinya berargumen dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani, mereka saling berdebat terkait dengan hal itu, menyampaikan argumen mereka. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil, padahal tidaklah Taurat dan Injil diturunkan illa min ba'di, kecuali setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Ya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Hadza, hal seperti ini, la yaquluhu aqilun, tidak dikatakan oleh orang yang berakal. Annal mutaqaddima, bahwa sesungguhnya orang yang lebih dulu, yatba'ul mutaakhira, mengikuti yang di belakang. Balil aqsu huwas sahihu, tetapi sebaliknya itu yang benar. Yang di belakang, al-mutaakhiru yatba'ul mutaqaddima, mengikuti yang di depan. Yang lebih dulu, yang di belakang mengikuti yang lebih dahulu. Falaysa Ibrahimu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah biyahudiyin, bukanlah Yahudi. Lianna Taurata, karena Taurat ma unzilat illa ba'dahu, tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Wala binasraniyin, Nabi Ibrahim alaihissalam juga bukan Nasrani. Fal Injilu, karena apa? Injil nazala ba'dahu, diturunkan setelah Nabi Ibrahim, ala Isa alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fahadha minal abathi bil uquli. Ini adalah merupakan apa? Main-main dengan akal, atau bahasa lain ya, ini adalah akrobat pemikiran, jungkir balik pemikiran. Wat tadlilul makshufu, dan ini adalah penyesatan yang tersingkap. Jadi ketika mereka orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani, ini adalah merupakan akrobat pemikiran, keterbalikan pemikiran. Dan juga ini adalah upaya penyesatan, opini. Tetapi apa? Tersingkap. Siapa yang menyingkapnya? Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, melainkan telah Allah Subhanahu wa taala singkap di dalam Al-Qur'an. Penggiringan opini, penyesatan-penyesatan opini, lalu kemudian pemutarbalikan fakta, itu disingkap oleh Allah Rabbul Alamin. Yahudi ketika mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, ini kan menggiring opini, menyesatkan. Penggiringan opini yang menyesatkan, memutarbalikan fakta. Begitu juga ketika orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim adalah Nasrani. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani, atau agama Yahudi, agama Nasrani adalah agama yang memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini tidak benar. Maka pada ayat ke-67 dari surah Ali Imran ini tegas Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan." Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Jadi Allah Jalla fi'ula menyanggah penggiringan opini dan penyesatan ini, sekaligus dari pemutarbalikan fakta ini, disanggah oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan ditegaskan statusnya Nabi Ibrahim itu apa. Kalau dia bukan Yahudi, kalau dia bukan Nasrani, lalu Nabi Ibrahim itu apa? Walakin kana hanifa. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hanif. Syekh Salih Fauzan memaknai hanif ay mukhlisan lillahi azza wa jalla fil ibadati, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Musliman, muslim,
Yakni maksudnya adalah muwahhid dan bertauhid. Fal Islamu, maka Islam huwa tauhid, adalah tauhid. Wa huwa dinu jami'il anbiya'i, dan Islam yang bermakna tauhid ini tadi adalah agama seluruh para nabi. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah jalla wa ala dalam peribadatan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Fakullu syari'atin, maka setiap syariat, kanat lihajati tilkal ummati, setiap syariat itu ada sesuai dengan hajat umat, hasba maslahatiha, sesuai dengan maslahatnya umat masing-masing. Fal Islamu, maka Islam adalah huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah saja, la syarikalahu, tak ada sekutu baginya. Bima syara'ahu, dengan apa yang Allah syariatkan, fi kulli waqtin bihasabihi, sesuai dengan setiap masa dan setiap waktu. Artinya bahwa pokok Islam adalah at-tauhid, semua para nabi sama. Syariatnya berbeda-beda sesuai dengan masa dan waktunya para nabi dan rasul, dan juga sesuai dengan maslahat umatnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan bagi kalian syariat dan jalan yang beda-beda sesuai dengan tadi kemaslahatan umat masing-masing. Tetapi pokok Islam, bahwa Islam adalah tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah semata, ini sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Surah An-Nahl ayat ke-36. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Semuanya menyeru an i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan hanya aku, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Maka falladzina amanu bit-taurati, orang-orang yang beriman kepada Taurat, wa amilu biha, dan mengamalkan Taurat, fi waqatil amali biha, pada waktu Taurat masih berlaku syariatnya, kanu muslimina, maka mereka muslim di masa itu. Walladzina amanu bil injili, dan orang-orang yang beriman kepada Injil, wa amilu bihi, dan mengamalkan Injil, fi waqtil amali bihi, di waktu syariat atau pengamalan Injil berlaku, kanu muslimina, maka mereka muslim di saat itu. Setelah turun Al-Quran, walladzina amanu bil Qur'ani, dan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, wa amilu bihi, dan mengamalkan Al-Quran, fi waqti, pada waktu Al-Quran berlaku syariat-syariatnya, maka hum muslimuna, maka mereka juga muslim. Li'annal jami'a muwahhiduna, karena seluruhnya mereka bertauhid. Orang yang beriman kepada Taurat, mengamalkan isinya pada saat Taurat masih berlaku, dia muslim. Orang yang beriman kepada Injil dan mengamalkan Injil pada saat berlakunya Injil, dia muslim, dan semuanya bertauhid. Fatauhidu, maka tauhid ini adalah huwa dinu jami'ir rusuli, dia adalah agama seluruh para utusan. Wal Islamu, dan Islam, huwa dinu jami'ir rusuli alaihimus salatu wassalamu. Jadi Islam adalah agamanya seluruh para utusan alaihimus salatu wassalam. Ya, jadi ayat yang dijadikan judul oleh Asy-Syaikh ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi, mereka tadi mengklaim sesuatu secara dusta, bohong. Mengatakan Ibrahim Yahudi, atau bahkan mereka mengatakan mereka mengikuti agamanya Ibrahim,
Yang Yahudi, Ibrahim Yahudi, maka kami ikuti agamanya Ibrahim. Yang Nasrani berkata, Ibrahim Nasrani, maka kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini klaim dusta, bohong. Ya, klaim dusta, bohong. Maka tadi kita sudah jelaskan, nanti bisa dirujuk lagi, bisa dibuka lagi oleh antum semua. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat 65 sampai, kalau yang disebut Syekh dalam judul ini sampai 67, tetapi kelengkapannya sampai 68. 67 sampai 68. Dan 65 sampai 68. Surah Ali Imran mulai dari ayat 65 sampai ayat 68. Jadi kita dapati di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang Yahudi berdusta, mengklaim bahwa Nabi Ibrahim Yahudi, orang Nasrani berdusta, mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Dan mereka ini berkata tanpa ilmu ini. Ya, berkata tanpa ilmu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka di ayat ke-66-nya ya, ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bi ilm. Ini kenapa kalian tidak mau berhujjah, berargumen dengan apa yang kalian miliki ilmunya yang dalam kitab itu? Bahwa yang Nabi dakwahkan benar, bahwa yang Nabi ajak kepada kalian adalah kebenaran. Kenapa kalian enggak berpegang pada yang ada ilmunya itu? Falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Lalu kenapa kalian berargumentasi dengan yang kalian nggak punya ilmu dengan mengatakan Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani? Itu kan bukan ilmu. Kalau dia baca apa yang ada dalam kitabnya dan dia berargumen dengan apa yang ada di kitabnya, niscaya dia akan membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Allah mengetahui dan kalian nggak mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, ayat ke-67. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wa la Nasraniyyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tetapi Nabi Ibrahim adalah hanif, ya, berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, berpaling dari kemaksiatan menuju pada ketaatan. Muslimah, berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim siapa? Orang yang mengikuti Nabi Ibrahim di masanya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu. Sungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim di masa Nabi Ibrahim. Wahadan Nabi, dan Nabi ini, hai Yahudi dan Nasrani, ini Nabi yang menyeru kalian agar kalian beriman kepadanya, itu Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang paling berhak terhadap Ibrahim, bahwa dia mengikuti millah Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi ini. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Di dalam ayat-ayat ini terdapat banyak pelajaran. Di antara pelajarannya, orang Yahudi, orang Nasara, mereka seringkali menyampaikan argumen-argumen yang tidak berdasarkan atas dasar ilmu. Ya. Jadi, argumen-argumen mereka bukan didasari atas dasar ilmu. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka agar kita tidak menyampaikan sesuatu bighairi ilm, tanpa ilmu. Atau kita tahu ilmunya tapi kita sengaja tidak mau mengamalkannya, menyelisihi ilmu kita. Nggak boleh. Ya. Dengan mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi, ini Nabi Ibrahim Nasrani, ini tadi Asy-Syaikh menyebutnya ini adalah akrobat pemikiran, pemutarbalikan fakta, penggiringan opini yang sesat. Nah, maka kalau dulu yang melakukan pemutarbalikan fakta, penggiringan opini, ya, penggiringan opini yang sesat, orang digiring pada kesesatan, opini yang keliru, pandangan yang keliru, itu dulu dilakukan oleh siapa?
Ahlul kitab, nah betul. Ahlul kitab dulu melakukan hal itu. Orang digiring. Udahlah, Anda usah Anda mengkafir-kafirkan. Jangan saling menyalahkan mungkin kalau bahasa kita sekarang. Saya nggak mau ngikutin Anda, nggak mau ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena saya udah ngikutin Nabi Ibrahim, kata orang Yahudi. Begitu juga orang Nasara. Dulu ahlul kitab. Nah, sekarang yang melakukan penggiringan opini, penyesatan pemikiran, pandangan, naudzubillah, itu sebagian orang Islam sendiri. Bukan lagi al-Yahud, bukan lagi an-Nasara, mereka sudah di belakang layar. Ya, tetapi mereka memanggil para pemuda dari negeri-negeri Muslim untuk kuliah di tempat mereka, Yahud Nasara, diundang. Kuliah, belajar, sampai gelar doktor, beasiswa, ya, PhD, ya, ke universitas-universitas mereka di Leiden, Belanda, lalu kemudian di Chicago University. Mereka buka Islamic Studies, ya, kajian-kajian keislaman di kampus-kampus mereka. McGill University, Kanada. Akhirnya diundanglah para pemuda-pemuda Muslim ke sana. Lalu ya mereka dicekoki metode-metode ini tadi. Pemutarbalikan fakta, ya, kerancuan pemikiran, penggiringan opini sesat, akrobat pemikiran, ya, jungkir baliknya fakta, semuanya diajarkan kepada mereka. Setelah pemuda-pemuda Muslim ini lulus, pulang ke negerinya, lalu kemudian mulai dia bicara. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ya, Yahudi dan Nasrani itu jangan Anda kafirkan. Loh, kenapa? Ya, kan asalnya dari Nabi Ibrahim semuanya. Yahudi Nabi Musa, Nasrani Nabi Isa, Islam di bawah Nabi Muhammad SAW. Semuanya nanti bermuara, kata mereka ini, kata sebagian orang Islam yang sudah belajar itu, diajarkan yang rancu seperti itu, semuanya muaranya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Musa, Yahudi, yang Nabi Isa, Nasrani, itu dari jalur Bani Israel. Sedangkan yang Nabi Muhammad SAW itu dari jalur Arab. Tapi semuanya muaranya bertemu di Nabi Ibrahim. Jadi saudara, jangan saling mencela, jangan saling mengkafirkan. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan Nasrani. Lalu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, "Walakin kana hanifan muslima." Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif. Berbelok dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Muslim Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan seperti yang dilakukan al-Yahud wan Nasara. Allahu Akbar. Jadi metode-metode pemutarbalikan fakta, jungkir balik kenyataan, ya, menggiring kepada opini-opini yang sesat, itu dulu dilakukan oleh al-Yahud dan an-Nasara. Hatta al-an, sampai sekarang. Cuman bedanya, kalau dulu yang ngomong langsung merekanya, al-Yahud dan Nasara. Tapi sekarang jubirnya sebagian orang Islam jadi jubir, jadi juru bicaranya, jadi pembelanya. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sama seperti sekarang yang sedang marak, sedang ramai juga ya diperbincangkan. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ishtirakiyah, ya, komunisme. Ya, ini pemikiran-pemikiran jelas ini sesat, kufur bahkan. Kufur bahkan. Jadi lihat bagaimana tahapan-tahapan ini.
Awal mula mengatakan sebagian orang Islam dicekoki oleh sebagian orang Islam sendiri. Nggak boleh Anda mengkafir-kafirkan Yahudi, nggak boleh Anda mengkafir-kafirkan Nasrani. Nanti lama-lama geser, nggak boleh Anda memusuhi pemikiran komunisme, nggak boleh. Itu kan hanya sebagai sebuah pemikiran saja. Iya. Ya maka kita katakan kalau itu, maka ini dengan definisi yang sudah masyhur ya. Sebagaimana kita sudah pernah singgung bahwa awal mulanya perkataannya Karl Marx bahwa agama itu candu bukan agama Islam, justru malah agama Nasara yang dia bilang begitu. Lah sekarang dia kan tinggalnya di negeri Nasara. Maka muncullah pemikiran sosialisme dan seterusnya sampai kemudian akhirnya jadi komunis yang anti Tuhan. Itu sebenarnya awal mulanya itu komunisme anti Tuhan itu artinya anti agama, artinya anti agama Nasara. Coba lihat negeri dari pemikirannya dia berasal. Pemikiran komunisme yang anti Tuhan, anti agama, itu lahir di negeri mana? Awal mulanya. Coba perhatikan. Apakah lahir di kota Makkah? Pemikiran ini ya akhi. Apakah ini lahir di Madinah? Tidak ya akhi. Apakah pemikiran ini awal mulanya lahir di Yaman? Enggak. Pemikiran ini awal mulanya lahir muncul di dulu Soviet sebutannya. Rusia. Ya, Eropa Timur. Nah sekarang pertanyaannya, agama yang berkuasa pada saat itu, tatkala pemikiran-pemikiran ini ingin memberontak, ingin berlepas diri karena kesemena-menaan kaum borjuis lah pada saat itu. Ya, kesewenang-wenangan para penguasa, kezaliman. Yang lalu kemudian kezaliman itu, kesewenang-wenangan itu dilegitimasi oleh pemuka-pemuka agama atau dalam tanda kutip agama melegitimasinya. Akhirnya kemudian muncul gerakan, ya sudahlah, nggak usah pakai agama-agama, anti agama. Lah, sekarang pertanyaannya awal mulanya ini, awal mulanya. Komunisme anti agama itu awal mulanya anti agama apa? Kalau begitu, kalau kita lihat dia awal mula kelahirannya. Anti agama Nasara. Awal mulanya. Ingat, ini bukan kita dalam rangka membela pemikiran Ishtirakiyah, enggak, bukan. Bukan. Tapi kita ingin mendudukkan dulu permasalahan awal mulanya. Bahwa pemikiran Ishtirakiyah ini, komunisme ini awal mulanya adalah anti agama yang agama itu menjadi alat legitimasi penguasa untuk menindas kaum yang lemah. Muncullah gerakan itu. Ya, awal mulanya. Lalu kemudian pemikiran ini disebarkan, diadopsi. Sehingga akhirnya muncul satu kesan atau difahami bahwa ya semua agama dimusuhi, anti komunisme, anti semua agama. Tapi kalau ngelihat awal mula kelahirannya, ya kontranya, lawannya adalah agama Nasrani. Katolik secara spesifik. Kontra. Kenapa? Karena ya Anda bisa baca sejarahnya, Anda bisa telusuri. Karena awal mula dia muncul di negeri yang agama berkuasa pada saat itu Islam, bukan Islam. Disinilah sebenarnya nampak bahwa Islam itu sebenarnya adalah merupakan agama yang betul-betul rahmah lil alamin. Rahmah bagi seluruh alam. Rahmah bagi seluruh alam. Ini awal mulanya luluh lantak tatanan-tatanan sistem ekonomi. Yang kemudian ada istilah blok barat, blok timur. Yang sekaligus juga tentu kekuatan militer, kekuatan persenjataan diperkuat masing-masing. Blok barat dikenal dengan istilah kapitalisme. Blok timur yang akhirnya kemudian merepresentasikan komunisme, sosialisme, komunisme, Ishtirakiyah dan seterusnya lah istilahnya. Lalu perang mereka. Perang mereka. Datang Islam.
Kapitalisme ini pokoknya yang punya modal dia yang berjaya. Ya. Nah, karena awal mulanya Eropa itu dikuasai dengan kapitalisme, yang punya modal berjaya, yang berkuasa, yang menindas, zalim, ya, semaunya memonopoli. Nggak ada istilahnya zakat, sodako, saling menyantuni. Nggak ada ya, akhi. Awal mulanya. Nggak ada. Si kaya membantu yang lemah, yang kaya mengeluarkan sebagian hartanya, dan itu adalah kewajiban untuk diberikan kepada yang fakir. Nggak ada. Si pemilik modal tetap juga memberikan bantuan santunan kepada para karyawannya, para pekerjanya. Nggak ada dulunya. Itu kapitalisme. Muncul ini masyarakat bawah. Istilah tahun-tahun di mana orang mempelajari pemikiran ini dengan istilah kaum proletar, kaum bawah. Bahasa lainnya sekarang, kaum buruh, kaum pekerja. Mereka pun akhirnya menolak sistem ini yang semakin menindas mereka, mempersulit mereka, menzalimi mereka, memarginalkan mereka, meminggirkan mereka. Muncullah gerakan sosialis, anti kepemilikan, semua milik kita bersama. Lalu kenapa sampai kemudian anti Tuhan, anti agama? Karena tadi orang-orang yang punya modal, punya kuasa, yang menindas, yang zalim, yang korup, dan seterusnya, mereka meminta pengampunan dosa. Meminta legitimasi perbuatan mereka yang zalim ini bisa diampuni dengan datang ke tempat ibadah, ya tempat ibadahnya Nasrani, gereja. Mengadukan dosanya, yang lalu kemudian dikeluarkanlah indulgensia, surat pengampunan dosa buat mereka. Selesai udah dengan nyumbang ke tempat ibadah, selesai. Yang zalim diampuni, yang menindas diampuni, yang monopoli diampuni, selesai. Udah selesai semua, sudah diampuni, keluar surat pengampunan dosa. Akhirnya, ini gerakan masyarakat bawah, kaum buruh, yang kaum proletar ini yang merasa bahwa, oh, agama cuma jadi alat. Agama cuma jadi legitimasi para orang-orang zalim, orang-orang menindas kita. Akhirnya merembet menjadi muncul juga paham mereka anti agama. Padahal praktik keagamaan yang melegitimasi, yang keliru pada saat itu bukan Islam. Ya, silakan baca sejarahnya. Cuman kemudian ini karena pemikiran ini kemudian disebarkan dan diserap oleh banyak negeri, itu sekaligus menjadi bukti, menjadi dalil bahwa pemikiran yang sesat tuh gampang banget diserap orang. Ya, pemikiran yang menyimpang tuh gampang banget ditularkan. Orang tuh apa istilahnya menyimpang tuh gampang banget. Tapi dia jadi benar tuh susah benar. Mengapa? Jawabannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan fujur dulu apa takwa dulu? Fujur, potensi fujur dulu. Makanya kemudian lihat anak-anak. Diajarin yang baik berulang-ulang, harus berulang-ulang sampai tertanam. Tapi yang buruk sekali dengar langsung dia hafal. Lihat bagaimana ketika ada satu respon terhadap kondisi yang tidak stabil di tengah masyarakat. Ya tadi yang berkuasa, zalim, menindas, yang punya harta, memonopoli kekayaan, perdagangan, dan seterusnya. Di sisi lain yang lemah makin rusak, maka muncul gerakan yang dimana gerakan itu menuntut bahwa jangan sampai kemudian orang penguasa ini zalim, orang yang mempunyai modal, harta banyak, dialah yang kemudian menguasai, menindas semena-mena sesuka hati kepada kaum buruh, kaum bawah, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan bagaimana dunia dalam kekacauan. Ini bukan lagi di masa jahiliyah, bukan kan ya? Dunia mengalami kekacauan karena tadi ada sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perhatikan, solusinya Islam datang.
Sudah dari dahulu Islam sudah mengatur yang kaya nggak boleh dia semena-mena. Zakat, sedekah. Ya. Begitu juga yang miskin, tetap yang miskin dia punya hak, bisa bekerja, mendapatkan upah yang layak, yang pantas. U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Berikanlah para pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sabdakan juga, kalau Anda mempekerjakan seorang pekerja, bantu dia untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jangan dikasih kerjaan terus numpuk, akhirnya nggak selesai-selesai, bahkan semakin berat bebannya. Lihat, ikhwatal iman, azakumullah. Islam dinul wahyi, agama wahyu datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka tidak ada agama yang bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan masyarakat, dunia bahkan. Melainkan hanya Islam. Melainkan hanya Islam. Tapi kemudian hari ini, ya, lihat, kita kembali lagi pada hikmah pelajaran dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah ta'ala. Sekarang dimunculkan tadi, pemutarbalikan fakta, penggiringan opini sesat, bahwa Islam itu keras, bahwa Islam itu teroris, bahwa Islam itu nggak sesuai dengan zaman sekarang, Islam itu terbelakang, Islam itu sudah ketinggalan, dan seterusnya. Yang kemudian itu dibukukan, ditulis, lalu kemudian dibuatlah oleh mereka istilah-istilah Islam fundamentalis, Islam garis keras, Islam macam-macam. Ya, Islam sekuler, Islam liberal. Ini adalah bagian, jadi ini sudah ada dari dulu ya akhi. Ikhwatal iman, azakumullah. Yang seperti ini sudah ada dari dahulu. Maka dengan mempelajari kitab para ulama, seperti yang sedang kita kaji ini, dengan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin, kita bisa mengetahui bagaimana as-saqafah, wawasan-wawasan yang lain. Tapi baca kitabnya al-mutsaqqafin, orang-orang yang berwawasan tapi dia tidak tahu ilmu syariat, bisa jadi malah kita tambah bingung. Ya kecuali dia orang yang memiliki wawasan, cendekia juga, dia ulama juga, itu lain ceritanya. Ya, lain ceritanya. Dialah yang bisa memberikan penjelasan, justru pencerahan. Jadi solusinya adalah Islam. Satu negeri itu akan baik, maslahat, Islam solusinya. Sudah terbukti gagal ketika agama Nasara menguasai negeri-negeri Eropa, menjadi agama negara. Malah justru mereka meninggalkan agama. Mereka lebih milih, dia ninggalin agama deh, itu lebih baik, lebih aman. Kenapa? Ya karena bukan itu solusinya. Itu sudah berlalu masanya, sudah lewat waktunya. Kita sudah pernah sampaikan juga bahwa agama dunia dahulunya adalah negara-negara dunia dulunya adalah negara apa? Negara agama. Romawi, negara agama bukan? Negara agama. Apa yang jadi agama resminya Romawi pada saat itu? Ya. Dan Nabi SAW pun berkirim surat kepada Kaisar Rom. Ketika ada mau dakwah masuk, kirim surat minta izin. Karena memang negara agama. Diizinkan masuk enggak, ya udah Persia. Ya, Persia ketika dikirimi surat oleh Nabi SAW secara baik-baik, dia sobek Kisra Persia, dia sobek suratnya Nabi SAW. Yang akhirnya luluh lantak negerinya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan. Negerinya akan tercabik-cabik, akan sebagaimana dia merobek-robek suratku. Itu kenapa? Harus minta izin dulu, ada dai masuk, dakwah Islam masuk, harus minta izin sama penguasanya. Karena agama resmi yang menjadi legitimasi di negeri tersebut bukan agama Islam. Tadi Romawi, Nasara, Persia, Majusi, Zoroaster. Nah, berbeda kondisinya dengan masyarakat Makkah. Masyarakat Makkah, setiap kabilah punya sistem keyakinan masing-masing sendiri-sendiri. Walaupun pada dasarnya mereka menyekutukan Allah, sama dalam hal sama-sama menyekutukan Allah, tapi punya sistem-sistem tata keyakinan masing-masing, peraturan keyakinan masing-masing. Makanya kadang setiap kabilah punya berhala sendiri yang berbeda dengan kabilah yang lain. Yang dari satu sisi, ketika kita meninjau hal ini menjadi sebuah
dalam tanda kutip, keuntungan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berbeda-beda sistem keyakinannya setiap suku. Artinya, dan masing-masing suku punya keyakinan sendiri. Tidak ada agama resmi yang diyakini oleh mereka dengan satu pemimpin yang resmi, raja. Nggak ada, nggak punya. Maka semestinya yang didakwakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bebas menyebar dong. Toh masing-masing toh punya keyakinannya sendiri-sendiri, dibiarkan. Berbeda dengan Romawi, sebagaimana kita juga pernah mempelajari dalam sirah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa berdagang oleh pamannya Abu Thalib, bertemu dengan salah seorang rahib, ada yang menyebutnya, ada yang membacanya Bahira, ada yang membacanya Buhaira. Itu apa? Diminta untuk pulang. Kenapa? Khawatir dibunuh. Karena memang itu area kekuasaannya Romawi, yang agama resminya adalah Nasara. Yang mereka sudah dapat info nanti akan ada Nabi. Di akhir zaman ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begini. Kalau mereka ketemu itu orang, dibunuh oleh mereka. Dibunuh oleh mereka. Jadi dahulu negara-negara itu negara apa? Negara agama. Eropa dulu ini negara agama. Iya. Dan agama yang mereka jadikan sebagai sebuah pondasi agama yang dijadikan pondasi negara mereka apa? An-Nasara. Bukan Islam. Ya, kalau seperti Cordova sudah sejarah lama lah ya. Nasara kan. Jadi ini aneh ini. Seakan-akan ini juga dikesankan sama, ini juga pemutarbalikan fakta. Ya, tadi penggiringan opini sesat dan seterusnya. Dikesankan bahwa mendirikan negara Islam itu adalah merupakan sebuah perbuatan yang keliru, atau mendirikan sebuah negara yang berlandaskan agama itu nggak sesuai lagi di zaman sekarang. Bahkan malah justru dianggap sebagai perbuatan anti Indonesia. Ya, atau nama yang lebih kerennya sekarang anti Pancasila. Gitu. Disilakan seakan-akan seperti itu. Padahal kita sudah juga jelaskan. Kalau kita lihat bagaimana sejarahnya, ya founding father negeri kita, ya mereka berdasarkan agama, ketuhanan yang Maha Esa itu kan. Sekarang Esa ditafsirinya bagaimana? Ya itu orang namanya tafsir. Tapi faktanya dalam Islam Esa ya tauhid. La ghair, nggak ada yang lain. Jadi ini diantara dakwahnya kita kaum muslimin hari ini juga adalah berusaha menjelaskan ya kepada kaum muslimin juga terutama, karena yang banyak menyebarkan kekeliruan, penyimpangan sekarang kan kaum muslimin. Jadi kendaraan atau jadi juru bicaranya orang-orang Yahudi dan Nasara, na'udzubillah. Disadari atau tidak, baik terencana atau tidak terencana, bahwa Islam solusi dari berbagai macam permasalahan-permasalahan. Kitanya yang belum mampu menggalinya. Adapun praktek sebagian orang yang keliru atau sebagian orang Islam yang nggak benar, ya itu nggak bisa dijadikan tolak ukur itu. Maka sungguh sangat aneh sekali kalau seandainya hari ini satu negara yang di mana negara itu mayoritas adalah kaum muslimin, lalu kemudian berusaha lepas dari agamanya, na'udzubillah, waliyadzubillah. Berusaha dia negaranya itu dilepaskan dari agama, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bencana. Maka alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan keputusan bahwa terkait dengan masalah pemahaman komunisme, Istirokiyah dan seterusnya itu tidak diperkenankan ya, menolak RUU apa itu ya. Jadi mesti kita pahami. Jadi ini maka belajar tauhid. Jadi dengan belajar tauhid bukan berarti semata-mata sebagian orang sering beranggapan belajarnya tauhid mulu, udah paham kita melihat. Bagaimana belajar tauhid terkait dengan banyak hal. Oh, Islam yang terbaik, Islam sebagai solusi. Islam itu solusi. Jalan keluar, kebaikan, maslahat. Maka dahulu, negeri-negeri bahkan termasuk kalau kita juga bagaimana sejarah Andalusia. Di awal mula Islam masuk ke Spanyol, Andalus dan seterusnya, ya termasuk Cordova ya, Cordoba itu. Kita akan dapati bahwa mereka ketika mengetahui kaum muslimin berpegang pada ajaran agamanya, mereka yang senang dengan kaum muslimin. Jadi orang-orang Nasara di Spanyol dahulunya,
Mereka justru malah terbuka terhadap kaum muslimin, silahkan. Karena ternyata apa? Mereka adalah orang yang adil, mereka adalah yang komitmen. Lihat. Karena selama hidup mereka sebelum Islam datang dikuasai oleh raja-raja Nasara, mereka dizalimi. Ketika Islam datang, maslahat. Mereka pun senang. Tapi ketika Islam melemah, artinya Islam lemah, syariat nggak ditunaikan, agama mulai ditinggalkan, ya, maksiat merajalela di mana-mana. Lah itu kemudian menyebabkan tumbang. Jadi perbedaannya begini. Satu negeri yang meninggalkan agamanya yang dahulu, Yahudkah, Nasarokah, itu negeri itu jadi maju. Tetapi satu negeri yang meninggalkan ajaran Islam, kaum muslimin meninggalkan agama Islam, negeri itu yang jadi luluh lantak hancur. Ya, makanya tadi kita sudah katakan. Jadi anti agama sebenarnya lebih spesifiknya anti agama Nasara awal mulanya. Karena apa? Itu yang membuat mereka terkungkung dalam penderitaan dan seterusnya. Anda boleh lihatlah sejarahnya. Masa iya mana ada pemikiran istirokiyah komunisme kok tumbuhnya di negeri Islam. Negeri Islam ini kena hempasan-hempasan pemikirannya. Nah, wallahu alam. Ayuhal ikhwah, ini sebagian yang bisa kita ambil dari faedah dari ayat-ayat yang agung, yang mulia ini. Ya, tentunya ilmu yang sangat luas ya, kalau kita membahas apa yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran. Tapi tadi sebagian yang bisa kita jelaskan, kita sampaikan terkait dengan ayat yang dijadikan judul bab di dalam kitab ini. Nah, wallahu alam. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya bagaimana kita mempelajari secara tartil tentang akidah tauhid di akhir zaman, barakallahu fiik Ustadz. Lalu bagaimana cara kita menerapkan akidah dan tauhid di keluarga serta di masyarakat sekelilingnya. Terima kasih. Ya, nah, jadi ini tentang bicara bagaimana belajar akidah. Ya, belajar akidah tauhid terus menerus setahap demi setahap. Kita ini coba fokus ya. Makanya kajian kita ini kita ingin memulai fokus terhadap pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah akidah dan tauhid. Ya, termasuk kita sudah membahas tentang kitab Qawaid at-Tauhid. Tetapi mungkin insya Allah bi'aunillahi wa taufiqih, dengan pertolongan Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pun akan mengulang kembali kajian kita tentang kitab kaidah-kaidah tauhid. Ya, terlebih lagi proses menerjemahkannya juga sedang berjalan ya, insya Allah nanti semoga kita bisa segera selesaikan, dan izin alhamdulillah sudah kita dapat. Kalau sudah selesai kita ulang lagi kajian tersebut agar kita semakin paham ya. Jadi jangan berhenti nuntut ilmu tauhid akidah yang benar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kita terapkan pada diri kita dulu. Kita terapkan pada orang-orang dekat kita dulu. Keluarga kita dulu. Jadi kita bicara masyarakat, tapi keluarga kita sendiri tidak mengamalkan keluarga kita, ya tidak bisa. Jadi perlu bersabar sedikit demi sedikit, terus belajar, terus menuntut ilmu. Ini kita, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, dan semoga Allah segera angkat pandemi yang sedang kita alami ini, kita terus belajar. Jangan terus berhenti belajar, apalagi akidah yang benar, tauhid yang benar. Ayo terus belajar secara perlahan-lahan. Jadi kadang kita ini belajarnya tidak mau continue, loncat, ya akhirnya pemahaman kita juga tidak komprehensif ya, tidak menyeluruh terhadap terkait dengan masalah akidah dan tauhid kita. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan, kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.